Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, perkenalkan saya Abdi Hamdani, mahasiswa Institut Teknologi PLN. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan topik tata kelola perusahaan dalam pemenuhan UAS Manajemen Teknik. Materi bahasan pada topik kali ini yaitu terdapat 5 materi bahasan. Yang pertama, konsep dasar tata kelola perusahaan. Yang kedua, manfaat tata kelola perusahaan. Yang ketiga, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Yang keempat, dampak tata kelola perusahaan. Yang kelima, tren tata kelola perusahaan. Konsep dasar tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah merupakan serangkaian proses, aturan, dan kebijakan strategis yang mempengaruhi manajemen sebuah perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan di dalam sebuah perusahaan dapat dikelola secara akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, dan melindungi kepentingan pemegang saham atau stakeholder. Yang kedua, proses tata kelola perusahaan. Terdapat 5 persyaratan tata kelola perusahaan yang baik menurut OECD sebagai berikut. Yang pertama ada hak-hak pemegang saham, yaitu hak-hak pemegang saham harus dituangkan dalam perjanjian yang harus dikelola oleh manajemen perusahaan yang baik dan transparan. Yang kedua, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham. Semua pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus mendapatkan perlakuan yang adil dan sama. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, di mana perusahaan mengakui bahwa terdapat pemangku kepentingan lain dalam perusahaan selain pemegang saham, di antaranya pemasok, konsumen, dan pemerintah yang merupakan kelompok pemangku kepentingan. Terdapat juga pemangku kepentingan yang harus dipertimbangkan, seperti bank, pemegang obligasi, dan para pekerja, merupakan pemangku kepentingan yang penting dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi mengambil keputusan. Yang keempat, pengungkapan dan transparansi, yaitu sejumlah ketentuan untuk pengungkapan dan penyebaran informasi penting tentang perusahaan kepada semua pihak yang berhak atas informasi tersebut. Yang kelima, tanggung jawab dewan, yaitu fungsi-fungsi dewan dalam melindungi perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi ini akan mencakup keprihatinan tentang strategi perusahaan, risiko, kompensasi eksekutif, dan kinerja, sistem akuntansi dan pelaporan, pemantauan efektivitas, dan melakukan perubahan jika diperlukan. Yang ketiga yaitu ada rapat umum pemegang saham. RUPS merupakan organisasi tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. Merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menyuarakan pendapat, memberikan pertanyaan, dan bersuara, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, tindakan korporasi, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Wewenang yang dimiliki dalam RUPS adalah sebagai berikut. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Yang ketiga, menyetujui perubahan anggaran dasar. Yang keempat, menerima dan menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan. Yang kelima, menetapkan penggunaan keuntungan perseroan termasuk pembagian dividen. Yang keenam, menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dan yang terakhir yaitu memberikan persetujuan atas rencana aksi korporasi yang berdampak terhadap perseroan. Yang keempat ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan sejumlah tenaga profesional yang telah terbukti memiliki kemampuan di dalam berbagai keahlian untuk mengatur manajemen sebuah perusahaan dan telah diangkat secara resmi melalui RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan dan bimbingan kepada Dewan Direksi atau manajemen puncak dalam sebuah perusahaan perseroan terbatas. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Yang kedua, beritikat baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dewan Direksi. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh dan mengungkapkan seluruh peristiwa secara transparan dan menjaga kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, ada Dewan Direksi atau Manajemen Puncak. Dewan Direksi atau disebut Manajemen Puncak merupakan sejumlah tenaga profesional yang telah terbukti memiliki kemampuan di dalam berbagai keahlian untuk mengatur manajemen sebuah perusahaan dan telah diangkat secara resmi melalui RUPS yang bertugas untuk menjalankan perseroan dan memastikan perseroan berjalan dan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan dan tujuan sebuah perusahaan perseroan terbatas. Tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direksi adalah Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan aktivitas perusahaan berdasarkan anggaran dasar perseroan yang telah ditetapkan dalam RUPS untuk melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan rencana strategis untuk jangka pendek, jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar dan putusan rapat umum pemegang saham. Selanjutnya yaitu manfaat tata kelola perusahaan. Yang pertama, manfaat untuk masyarakat yaitu standar transparansi dalam berurusan dengan investor dan kreditor yang akan membawa manfaat untuk membantu mencegah terjadinya krisis perbankan sistemik. Yang kedua, tata kelola perusahaan yang baik dan transparan untuk memegang saham minoritas telah memiliki pangsa pasar modal yang jauh lebih besar dan lebih liquid untuk diperdagangkan. Yang ketiga, tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan dampak kepada para investor yang akan menanamkan investasi mereka ke dalam saham-saham tertentu. Yang keempat, tata kelola perusahaan juga terkait dengan bidang lain yang telah muncul di seluruh dunia dalam posisi memberantas korupsi dan potensi terjadinya kolusi berdasarkan politis. Terakhir, tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan manajemen perusahaan dan membantu dalam menyusun strategi bisnis, memastikan bahwa semua prosedur bisnis dilakukan dengan alasan bisnis yang sehat dan sistem kompensasi yang berdasarkan kinerja, Key Performance Indicator atau KPI. Manfaat untuk perusahaan sendiri yaitu yang pertama, menciptakan dan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua, memungkinkan perusahaan bekerja secara efisien untuk mencegah penipuan dan malpraktek. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan penilaian perusahaan. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dengan meningkatkan investasi dari para investor terhadap saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal. Tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah Good Corporate Governance, yaitu merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, dan selalu menjaga kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. GCG secara teori dapat merupakan sebuah konsep yang akhirnya dapat menjadi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG. Terdapat dua prinsip pelaksanaan GCG yang perlu ditekankan kepada seluruh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan transparan untuk semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Dampak tata kelola perusahaan. Dampak dalam penerapan GCG yang rendah yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan, di mana ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan di dalam sebuah organisasi untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, penerimaan suap, yaitu tindakan penerimaan uang, barang, atau kompensasi dari pihak tertentu yang ingin mendapatkan sesuatu dari yang menerima suap tersebut. Dilakukan untuk melancarkan keinginan dari pihak tertentu tanpa melalui proses yang sesuai dengan yang telah ditentukan yang akan merugikan perusahaan. Yang ketiga, permainan orang dalam. Itu tidak ilegal dalam dunia investasi di mana seorang investor akan mendapatkan informasi yang pasti tentang peluang keuntungan dalam sebuah transaksi jual beli saham, di mana keuntungan tersebut berasal dari sumber orang dalam di perusahaan yang terkait. Yang keempat, penguasaan yang lemah, yaitu proses pelaksanaan di sebuah perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Manipulasi pelaksanaan proses kerja dapat terjadi apabila tidak adanya pengawasan yang ketat dan transparan. Yang kelima, terakhir itu kepatuhan yang lalai, yaitu
Kepatuhan yang berarti mengikuti semua standar dan prosedur secara hukum yang telah diatur dengan jelas oleh lembaga maupun organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Dan tata kelola perusahaan pada saat ini yaitu memiliki 5 hal yang akan membuat perusahaan itu dikelola dengan baik. Yaitu yang pertama, transparan, keterbukaan. Yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan atau organisasi. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan organisasi terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan organisasi dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan terakhir yang kelima itu kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Inti dari kelima prinsip tersebut yang digambarkan dalam gambar di samping yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi melalui pemantauan dan pengawasan tentang kinerja dari manajemen dan integritas manajemen terhadap pemangku kepentingan. Baik, sekian dan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya tampilkan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.